Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya, Nur Fitria Hidayatun Nafiah, Ekonomi Syariah ES3G, akan mempresentasikan laporan hasil observasi usaha aluminium dan kaca. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang profil usaha. Nama usaha tersebut yaitu Usaha Aluminium dan Kaca Bintan Jaya, yang didirikan pada tahun 1997 dan didirikan oleh Ibu Siti Fatimah yang beralamat di Desa Tunggangri, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang usaha. Awal mulanya berdiri usaha tersebut, Ibu Siti Fatimah dan suaminya pulang dari luar negeri. Kemudian, mereka kebingungan mencari pekerjaan yang cocok dengan keahlian mereka. Sedangkan di desanya belum ada pekerjaan yang sama seperti itu. Kemudian, Ibu Siti Fatimah dan suaminya membuat rencana untuk mendirikan usaha tersebut. Banyak produk yang dibuat dari aluminium dan kaca seperti almari, etalase, jemuran baju, pintu, dan jendela. Pada awal buka, tidak semua barang yang dibuat dari aluminium. Toko Bintan Jaya menyediakan kayu bagi beberapa orang yang menginginkan figura dengan frame kayu. Namun, semakin lama kayu tidak digunakan lagi. Sekarang ini Toko Bintan Jaya mengembangkan produk dengan melayani pemesanan pagar besi dan pegangan tangga menggunakan besi. Adapun tahap pemberdayaan, menurut Terry Wilson, ada 4 tahapan dalam proses pemberdayaan. Yang pertama yaitu penyadaran. Tahap penyadaran masyarakat akan kemampuan yang dimiliki, serta rencana dan harapan akan kondisi yang lebih baik. Yang kedua yaitu pemahaman. Pemberian paham dan persepsi baru tentang siapa mereka, apa aspirasi mereka, dan keadaan umum lainnya. Yang ketiga yaitu memanfaatkan. Memutuskan untuk menggunakan bagi kepentingan komunitasnya. Dan yang terakhir yaitu menggunakan keterampilan, menggunakan kemampuan pemberdayaan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tahapan dalam bentuk KAP. Yang pertama yaitu afektif. Pada bagian ini, masyarakat sudah membutuhkan kemandirian. Sudah banyak para pemuda yang ingin bekerja, kemudian mereka membuka usahanya sendiri. Yang kedua yaitu kognitif. Pada tahapan ini memiliki peluang tinggi karena para pemuda sekarang mudah diajak untuk bekerja daripada pengangguran yang awalnya hanya tidak mempunyai keterampilan sama sekali, dan setelah bekerja mereka sudah mempunyai keterampilan. Yang ketiga yaitu psikomotorik. Peluang berkarya cukup tinggi dan terampil dengan menambah model yang awalnya hanya terbuat dari bahan aluminium dan kaca, sekarang sudah bisa membuat dengan bahan besi. Yang keempat yaitu konatif. Pada tahapan ini, masyarakat bersedia ikut serta dalam menjalankan usahanya karena para karyawan masih tergantung pada pemilik usaha. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang agen pembaharu. Agen pembaharu adalah pekerja profesional yang berusaha mempengaruhi atau mengarahkan keputusan inovasi orang lain selaras dengan yang diinginkan oleh lembaga pembaharuan di masa ia bekerja. Adapun tugas sebagai agen pembaharu yaitu yang pertama, menumbuhkan kebutuhan untuk mengalami perubahan. Yang kedua, mampu mendiagnosis permasalahan yang ada, teori usaha yang dilakukan. Yang ketiga,
menciptakan hubungan yang baik untuk perubahan. Dan yang keempat, merencanakan untuk menciptakan perubahan. Yang kelima, senantiasa berusaha mencegah terjadinya kemacetan dan tetap menjaga keberlangsungan pembaharuan. Yang keenam, membangun motivasi pada klien untuk berubah. Dan yang terakhir yaitu mencapai hubungan yang maksimal. Selanjutnya, peran mahasiswa sebagai agen pembaharu. Yang pertama, sebagai mahasiswa harus mampu memenuhi harapan untuk berkembang. Yang kedua, mampu membantu mempromosikan usahanya, misalkan dengan membuat poster di sepanjang jalan. Dan yang ketiga yaitu mampu menyiapkan untuk masa yang akan datang, menjadi lebih sempurna, maju, modern, dan lain-lain. Teori strategi. Peneliti menggunakan teori strategi generik dari Whelan dan Hanger. 1. Strategi stabilitas. Dalam proses mengembangkan usaha, toko aluminium dan kaca tidak hanya berfokus pada satu produk saja. Pada awal berdiri, toko aluminium menggunakan kayu sebagai bahan untuk membuat frame foto. Lama-kelamaan, tidak banyak masyarakat yang menggunakan kayu sebagai dekorasi rumah, sehingga kayu tidak digunakan lagi. 2. Strategi ekspansi. Sekarang ini, toko aluminium menambah produk dengan bahan dari besi, seperti pagar rumah, pegangan tangga, dan lain sebagainya. Pengembangan ini melibatkan pekerja baru yang telah mahir di bidangnya. Dan yang terakhir yaitu strategi penciutan. Untuk strategi penciutan, pengusaha tidak menerapkan strategi ini. Berikut adalah bukti dokumentasi berupa foto. Dan untuk kesimpulan usaha dari aluminium dan kaca Ibu Siti Fatimah, yaitu usaha aluminium dan kaca Ibu Siti Fatimah sudah banyak dikenal oleh warga masyarakat. Dan yang kedua, pemilik usaha sudah membantu masyarakat yang berpengangguran menjadi mempunyai pekerjaan. Dalam menjalankan usahanya, pemilik usaha sudah banyak memberdayakan masyarakat sekitar. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurangnya maupun kesalahan dalam berucap, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.